Perkenalkan, nama saya Ragil Wicaksono, NIM DAB 115106, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh PUEYD. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Semoga penerbitan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan mempercepat proses tertib berbahasa Indonesia sehingga memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditinjau dari sejarah penyusunnya, sejak Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H. Afan Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Sowandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 BHG bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 4876 S berhasil merumuskan patokan-patokan pada tahun 1957 sesuai dengan laju pembangunan nasional, lembaga dan kesustaraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Di dalam hubungan ini,
Panitia Ejaan Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto sejak tahun 1966. Dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967 nomor 062/1967 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun. Sekian penjelasan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih.